Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas materi akuntansi pemerintahan mengenai akuntansi belanja dan beban. Sebelum masuk ke inti materi, perkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Yunila Yusna dan Suci Amalia Pratiwi. Materi pertama akan dibahas oleh Yunila Yusna. Kepada Yunila, kita persilahkan. Baiklah, saya Yunila Yusna akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi belanja dan beban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran atau LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional atau LO menyebutnya dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau Full Accrual Accounting Cycle. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya adalah perbedaan antara belanja dan beban. Perbedaan pertama, belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Perbedaan yang kedua, belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO. Perbedaan yang ketiga, belanja menggunakan kode akun 5, sedangkan beban menggunakan kode akun 9. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang klasifikasi belanja dan beban, dan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Yang pertama, klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja terduga. Yang kedua ada klasifikasi menurut organisasi. Adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian, negara atau lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi atau Kabupaten atau Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota, dan Lembaga Teknis Daerah, Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Yang ketiga ada klasifikasi menurut fungsi. Adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut: belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Selanjutnya, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis beban.
Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Selanjutnya berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya ada klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP nomor 2 PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya ada klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP nomor 12 PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu tentang pengakuan belanja dan beban. Pengakuan belanja. Menurut PSAP nomor 2 tentang akuntansi belanja dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja diakui pada saat 1. Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Yang kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK SKPD. Yang ketiga, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Selanjutnya tentang pengakuan beban. Menurut PSAP nomor 12 tentang akuntansi belanja dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, beban diakui pada saat 1. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat yaitu tentang pengukuran belanja dan beban. Pengukuran belanja dan beban. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu tentang pengungkapan belanja dan beban. Pengungkapan belanja. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain 1. Rincian belanja per SKPD 2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar di muka 3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah 4.
informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya ada pengungkapan beban. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan beban adalah 1. Rincian beban per SKPD. 2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka. Ketiga, informasi lainnya yang dianggap perlu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD dan PPKD. Prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu ada kuasa bendahara umum daerah atau BUD, lalu ada pejabat penata usaha keuangan PPK SKPD, lalu ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dalam prosedur pembayaran, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja uang persediaan atau bergantian uang atau tambahan uang. Lalu ada belanja langsung. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung non-gaji. Berikut fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan uang persediaan. Yang pertama ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, lalu ada bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, lalu ada pejabat penata usaha keuangan SKPD, lalu ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, lalu ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya ada dokumen sumber. Berikut dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan uang persediaan. Yang pertama ada surat penyediaan dana, lalu ada surat permintaan pembayaran uang persediaan, lalu ada surat permintaan pembayaran tambahan utang persediaan, surat perintah membayar uang persediaan, surat perintah membayar tambahan uang persediaan, surat perintah pencairan dana, bukti transfer, nota debit bank, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan juga buku besar pembantu. Jurnal yang dicetak oleh fungsi akuntansi, PPKD dan juga SKPD. Selanjutnya, prosedur akuntansi belanja dan beban PPKD. Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bendahara umum daerah menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada fungsi akuntansi PPKD. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal atau bukti memorial berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari BUD atau kuasa BUD. Lalu yang ketiga ada berdasarkan dokumen tersebut, BUD atau kuasa BUD melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan. Kemudian menyerahkan tembusan dokumen pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntansi PPKD. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal atau bukti memorial berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari BUD atau kuasa BUD. Lalu yang kelima, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal berdasarkan memo jurnal. Lalu yang keenam, fungsi akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar. Yang ketujuh, berdasarkan saldo buku besar, fungsi akuntansi PPKD menyusun laporan keuangan PPKD. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban PPKD menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yaitu ada fungsi akuntansi PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, lalu ada kuasa BUD. Berikut dokumen sumbernya, yaitu ada surat tagihan pihak ketiga, bukti pengeluaran kas, kwitansi atau bukti pembayaran, surat pertanggungjawaban, surat perintah membayar langsung, surat perintah pencairan dana, dokumen perjanjian utang, surat tagihan dari penerima subsidi, naskah perjanjian hibah daerah, surat keputusan kepala daerah, bukti memorial, nota debit, dan bukti akuntansi lainnya. Lalu berikutnya ada pencatatan beban. Beban diakui sebelum pengeluaran kas. Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD atau kuasa BUD, dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini, yaitu beban di debit, lalu utang beban di kredit. Pada saat BUD atau kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran atau PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini. Utang beban ada di debit, lalu kas di kas daerah ada di kredit. Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang beban, maka lakukan pengakuan terhadap belanja basis kas yang dilakukan dengan jurnal belanja di debit, perubahan SAL ada di kredit. Selanjutnya ada beban diakui setelah pengeluaran kas. Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD atau kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini. Beban ada di debit, utang beban ada di kredit. Pada saat BUD atau kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran atau PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini. Utang beban ada di debit, kas di kas daerah ada di kredit. Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD atau kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal belanja di debit, perubahan SAL ada di kredit. Pada saat pengakuan beban dibayar di muka berdasarkan memo jurnal yang diterbitkan oleh BUD, maka akan dilakukan pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini. Beban dibayar di muka ada di debit, lalu beban ada di kredit. Materi selanjutnya adalah tentang koreksi belanja dan beban. Koreksi belanja dan beban. Ada kemungkinan terjadi koreksi terhadap belanja atau beban di tahun anggaran berjalan. Koreksi beban dapat disebabkan atas beberapa kemungkinan, yaitu kesalahan klasifikasi belanja atau beban, kesalahan pencatatan nilai belanja atau beban, atau juga karena pengembalian belanja atau beban. Koreksi atas kesalahan atau pengembalian belanja atau beban dilakukan pada saat ditemukannya kesalahan atau diterimanya pengembalian beban tersebut. Perlakuan akuntansi yang diterapkan sangat terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya, apakah di tahun yang sama atau di tahun yang berbeda. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 8-10, kesalahan bila ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama ada kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan menjadi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang kedua ada kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Berikut adalah tabel dari koreksi atas belanja. Bisa dilihat di sini, jenisnya ada kesalahan klasifikasi, kesalahan pencatatan nilai belanja, dan juga pengembalian belanja. Kesalahan klasifikasi yang terjadi di tahun sebelumnya tidak dilakukan jurnal koreksi. Sedangkan jika terjadi di tahun yang sama, dilakukan koreksi ke kode belanja yang sesuai. Lalu ada jenis kesalahan pencatatan nilai belanja. Jika terjadi di tahun sebelumnya, dilakukan koreksi ke saldo anggaran lebih. Namun jika terjadi di tahun yang sama, dilakukan koreksi atas kekurangan atau kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait. Lalu ada pengembalian belanja. Jika terjadi di tahun sebelumnya, dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah. Namun jika terjadi di tahun yang sama, dicatat sebagai pengurang belanja. Lalu ada tabel koreksi atas beban. Ada 3 jenis di sini. Ada kesalahan klasifikasi, kesalahan pencatatan nilai beban, dan juga pengembalian beban. Jika terjadi kesalahan klasifikasi terjadi di tahun sebelumnya, tidak dilakukan jurnal koreksi. Jika terjadi di tahun yang sama, dilakukan koreksi ke kode beban yang sesuai. Lalu ada jenis kesalahan pencatatan nilai beban. Jika terjadi di tahun sebelumnya, dilakukan koreksi ke ekuitas.
namun jika terjadi di tahun yang sama, dilakukan koreksi atas kekurangan atau kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait. Lalu ada jenis pengembalian beban. Jika terjadi di tahun sebelumnya, dilakukan koreksi ke ekuitas. Namun jika terjadi di tahun yang sama, dicatat sebagai pengurang beban. Materi berikutnya adalah penyesuaian pada akhir tahun. Penyesuaian pada akhir tahun. Pada akhir periode akuntansi, ada beberapa perkiraan yang harus dilakukan penyesuaian di antaranya pada saat kewajiban timbul karena adanya beban yang masih harus dibayar, atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, walaupun tidak terjadi pengeluaran kas. Jurnal atas transaksi konsumsi aset diakui dengan bertambahnya beban aset yang dicatat di sisi debit dan berkurangnya aset yang dicatat di sisi kredit dengan nilai nominal aset yang sudah digunakan atau terpakai. Berikut jurnalnya. Itu beban aset di debit, lalu aset ada di kredit. Jurnal atas beban yang masih harus dibayar diakui dengan mencatat beban di sisi debit dan mencatat uang di sisi kredit dengan nilai nominal beban yang masih harus dibayar tersebut. Berikut jurnalnya. Beban yang masih harus dibayar di debit, lalu utang ada di kredit. Jurnal untuk mengakui adanya beban akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dibuat dengan mencatat beban depresiasi di sisi debit dan mencatat akumulasi depresiasi di sisi kredit dengan nilai nominal manfaat ekonomi atau potensi jasa yang sudah didapatkan atau dipergunakan. Berikut jurnalnya. Jurnal atas beban yang terutang dan beban dibayar di muka untuk penyusunan LO. Berikut adalah jurnalnya. Lalu ada jurnal pengeluaran kas atau belanja untuk penyusunan LRA. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.